Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Dia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Six of Swords, ada Knight of Wands, ada kartu Death, dan di sini juga ada Ten of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Wheel of Fortune di sini. Ini adalah tentang roda kehidupannya. Saya merasakan di sini kayaknya untuk sebagian kamu yang masih merasa sedih, masih merasa terpuruk, masih merasa dalam penderitaan, saya melihat berlahan kehidupan kamu mulai naik, mulai akan ada perubahan. Ini bisa tentang perubahan yang cukup signifikan atau bahkan cukup dahsyat ya. Perubahan dalam kehidupan kamu ini bisa aja bikin semua orang terkejut hebat, bisa aja bikin semua orang terdiam, karena yang akan kamu dapatkan dan yang akan kamu miliki ini banyak orang yang kayak iri, kayak kayak ada orang yang merasa tersaingi juga karena kamu memiliki hal yang luar biasa ini. Ada orang yang mungkin di sini dulunya merasa merasa bersaing dengan kamu. Saya melihat di sini itu tadi, pelan-pelan kehidupan kamu akan mulai naik. Untuk orang-orang yang dulunya pernah meremehkan kamu, merendahkan kamu, memandang kamu sebelah mata, saya merasakan mereka akan sangat terkejut dengan perubahan yang cukup dahsyat dalam kehidupan kamu ini. Ini bisa tentang kamu mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, atau di sini kamu mendapatkan kepercayaan dari seseorang dan tidak boleh kamu lewatkan. Kesempatan, peluang yang kamu dapatkan ini bisa saja yang akan benar-benar mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Akan mendapatkan perubahan ya. Mungkin dulunya bukan siapa-siapa, tetapi setelah perubahan ini hadir, memang kamu rasakan perubahan ini ya, pada akhirnya hidup kamu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Jadi hal-hal mustahil, keajaiban itu terkadang bisa datang sama siapa aja ya. Tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif, meski ada sebagian kamu yang sampai saat ini, kapan ya hidup ini berubah? Kenapa ya kamu harus terus-terusan berada dalam penderitaan? Ada sebagian kamu yang berpikir seperti itu, tapi saya merasakan di sini akan ada perubahan untuk kamu.
pelan-pelan perubahan itu akan kamu rasakan. Pelan-pelan perubahan itu akan mampu merubah semuanya, setiap sisi dalam kehidupan kamu. Oke, ya mungkin dalam sebuah hubungan juga, atau mungkin dalam pertemanan juga. Karena itu berkaitan ya, di saat kamu berada di puncak atau dalam kehidupan yang stabil, atau kualitas atau peningkatan dalam kehidupan kamu itu apa ya, kayak orang-orang yang dulunya menjauhi itu bakal mendekat. Itu hal yang sangat wajar dalam kehidupan. Tapi di sini ya kamu yang harus apa ya, lebih selektif lagi. Oke, lebih tahu lagi mana yang tulus, mana yang dekat hanya ada maunya saja. Oke. Jangan sampai di sini kamu tertipu lagi ya. Karena ada sebagian kamu yang pernah tertipu di sini karena terlalu percaya terhadap seseorang. Jadi jangan sampai kamu kembali lagi ke masa lalu, ya artinya kamu harus mampu untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Oke, apapun itu, tentang keluarga kah, atau tentang pekerjaan, karir, atau usaha, apapun. Oke, karena di sini persaingan itu selalu ada ya. Dalam hidup persaingan itu selalu ada. Atau mungkin ada yang merasa tersaingi, ada juga di sini. Jadi merasa apa ya, kayak nggak terima aja kalau kamu itu lebih baik dari dia, nggak terima aja kalau hidup kamu itu lebih baik dari dia. Ada Six of Swords. Saya melihat di sini ya, untuk sebagian kamu apa ya, kayak pernah ada kegagalan, pernah ada perpisahan, pernah ada perceraian. Dan kamu merasa ini adalah pilihan yang terbaik ya dalam kehidupan kamu. Atau sampai saat ini ada sebagian kamu yang masih dalam kesendirian. Masih apa ya? Masih kayak takut untuk membuka diri. Masih betah dengan kesendirian, ya artinya kamu butuh waktu untuk menata kehidupan kamu, butuh menguatkan diri kamu sendiri. Dan saya merasakan di sini ya, ini adalah keputusan yang terbaik yang kamu ambil ya. Karena tentunya di sini kembali lagi kamu berusaha untuk mempertahankan harga diri kamu. Karena bisa saja di sini ada pengkhianatan, ada kebohongan, ada sesuatu hal yang menyakitkan, yang dimana kamu harus mau nggak mau harus ngambil keputusan ini. Oke, ada sebagian kamu yang baru saja ya, entah itu berpisah, bercerai, atau mungkin introspeksi diri atau evaluasi. Tapi apapun itu, saya melihat di sini ini tentang kegagalan. Oke. Ini bisa tentang kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam usaha atau bisnis atau karir di sini. Tapi pada akhirnya itu tadi tidak akan selamanya. Saya merasakan tidak akan selamanya ya kamu berada dalam keterpurukan, tidak akan selamanya juga kamu berada dalam kesedihan. Di sini itu tadi roda kehidupan itu akan berputar. Jadi ya ada Knight of Wands di sini, ada sesuatu hal yang kamu lakukan untuk bisa bangkit ya. Atau saya merasakan di sini ya, ini bisa tentang sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu. Pekerjaan yang baru, karir yang baru ya, usaha yang baru, atau bahkan hubungan yang baru. Ini bisa saja terjadi. Ini apa ya, kayaknya jalannya untuk kamu benar-benar mendapatkan perubahan itu ya, ada yang mungkin melalui memang karena diri kamu sendiri, karena usaha kamu sendiri. Ada juga yang karena kehadiran seseorang, karena kepercayaan dari seseorang. Artinya yang kamu dapatkan ini ya bukan kaleng-kaleng, bukan main-main ya. Bikin semua orang iri, bikin semua orang ingin jadi seperti kamu. Ada yang seperti itu. Oke, jadi ini tentang harapan ya, tentang harapan, tentang impian, tentang apa yang menjadi doa kamu yang benar-benar akan terwujud. Salah satu dari itu, apa yang menjadi prioritas, itu yang saya lihat di sini. Di sini juga ada kartu Death, dan saya melihat di sini ya berusaha untuk merubah segalanya ya, segala sisi dalam kehidupan kamu, pemikiran. Oke, tentang pemikiran, tentang pandangan kamu terhadap sesuatu hal, untuk tidak lagi apa ya, tidak lagi melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi saja. Oke, hanya dari penampilan luarnya saja, tapi lebih kepada keseluruhannya, lebih merubah cara pandang kamu.
dan saya melihat akan ada sesuatu hal yang dimulai di sini. Bisa tentang ada yang mendekat sama kamu, oke? Dan di sini kamu sudah mampu untuk peka, untuk lebih selektif, untuk lebih memilih dan memilah mana yang benar-benar kamu butuhkan, oke? Mana yang hanya main-main. Kamu sudah tahu. Artinya kamu menginginkan sesuatu hal yang baru. Kamu menginginkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini saya melihat kartu Death di sini bukan tentang berakhir saja ya, tentang kegagalan saja, tentang perceraian saja, bukan. Tetapi ini bisa tentang sesuatu hal yang akan dimulai, oke? Sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Langkah yang baru ya. Kehidupan yang baru di sini artinya kamu sudah menutup kisah masa lalu tentang sesuatu hal yang menyakitkan. Kegagalankah, perpisahankah, kamu sudah tutup hal itu. Saat ini kamu berusaha untuk menemukan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya kamu sudah lebih dewasa. Oke, kamu sudah lebih bijak dalam segala hal. Tidak lagi dipengaruhi oleh ambisi, keinginan sesaat, hawa nafsu, oke? Sesuatu hal yang mungkin tidak bertanggung jawab, ya artinya kamu melakukan sesuatu itu ya tentunya dengan pertimbangan ya, pertimbangan, pemikiran, karena jangan sampai salah lagi, oke? Di sini ada Ten of Pentacle dan pada akhirnya keluarga yang utuh, kebahagiaan itu akan kamu dapatkan. Sesuatu hal yang menjadi doa, sesuatu hal yang menjadi harapan terbesar kamu itu akan benar-benar nyata untuk kamu. Oke, satu persatu apa yang menjadi prioritas kamu itu akan kamu dapatkan. Itulah bikin semua orang terdiam karena perubahan yang cukup dahsyat dalam kehidupan kamu ini. Oke, yang bikin orang terkejut karena dulunya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi ternyata ada hal yang terjadi yang pada akhirnya hal itu mampu merubah segalanya, segala sisi dalam kehidupan kamu. Dan jangankan orang lain, kamu sendiri juga terkadang nggak nyangka. Oke, tapi apapun itu ya ini juga tentang sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu, sesuatu hal yang memang harus menjadi milik kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada choice. Di sini ada trust, ada deliver, ada freedom. Di sini juga ada for myself. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ini adalah saatnya untuk kamu bisa memutuskan ya, untuk kamu bisa memilih apa yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena bisa saja ada beberapa kamu yang memang dihadapkan dengan pilihan yang cukup sulit, yang mungkin pilihan ini terlihat sama baiknya, tapi yakinnya akan selalu ada yang terbaik untuk kamu. Oke, meski terlihat sama baiknya, tapi di sini kamu akan mampu untuk melihat apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Kamu akan lebih peka terhadap hal itu. Artinya kamu tidak lagi tidak lagi menggebu-gebu, tidak lagi memaksakan, tidak lagi memilih karena keinginan sesaat saja atau keinginan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan ambisi. Saat ini kamu sudah lebih melihat sesuatu hal yang memang punya masa depan. Kamu sudah tidak mau lagi ada kebohongan, kamu sudah tidak mau lagi ada kepalsuan, tidak mau lagi ada kepura-puraan. Ya, saat ini kamu sudah lebih menerima tentang apapun kenyataannya, apapun realitanya. Oke, kamu percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, entah itu tentang pernah ada kegagalan, ada keterpurukan atau jatuh bangun, semua itu punya alasannya. Semua yang terjadi itu punya alasannya. Ada sebagian kamu yang sampai saat ini masih belum merasa ada perubahan dalam hidup. Ya, artinya di sini ada hal yang mungkin
perlu kamu perjuangkan atau lakukan, atau bahkan ada kesabaran di sini, harus ada kesabaran di sini. Tapi kamu yakin ya, akan ada saatnya kamu akan bangkit, kamu akan bisa memiliki sesuatu hal yang selama ini kamu dambakan, apapun itu. Oke? Karena di sini saya melihat ada akan sesuatu hal yang akan kamu terima ya, sesuatu hal yang lebih baik ya, energi yang positif, pemikiran yang positif, oke? Dan hal itu yang akan menguatkan kamu di saat kamu berada di titik terendah. Hal-hal seperti itulah yang menguatkan kamu di saat kamu berada dalam keterpurukan. Jadi ada perasaan di mana kamu merasa semua ini akan terlewati dan tidak akan selamanya. Oke? Jadi bebaskan ya, bebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif, bebaskan pikiran kamu dari ketakutan, kecemasan tentang masa depan. Oke, yakin yang sudah digariskan untuk kamu ya, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi jangan pernah meragukan diri kamu sendiri ya. Kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang selama ini kamu harapkan. Oke, dan saya melihat di sini kamu juga lebih lebih spiritual, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, tentang apapun yang terjadi ya. Oke, tentang keterpurukan, penderitaan, apapun yang menimpa kehidupan kamu jadi lebih hikmahnya itu, kamu jadi lebih dekat kepada Tuhan, lebih melibatkan Tuhan di setiap apapun keputusan kamu, pilihan kamu. Oke? Jadi kamu nggak mau asal-asalan, nggak mau gegabah juga, nggak mau memaksakan sesuatu hal. Artinya kamu mengikuti alur kehidupan, berusaha untuk melakukan yang terbaik, yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan di sini. Artinya ya saat ini kamu lebih fokus terhadap diri kamu sendiri ya, terhadap sesuatu hal yang ingin kamu capai, terhadap sesuatu hal yang ingin kamu raih. Ya mungkin di sini ada sebagian kamu yang saat ini masih sendiri dan pengennya memperjuangkan hidup kamu dulu, kebahagiaan kamu dulu. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang mengesampingkan tentang hubungan asmara. Fokus terhadap diri kamu sendiri, fokus bahagiain diri kamu sendiri dulu. Oke, tapi apapun itu pilihan kamu, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu, karena kamu yang merasakannya, apa yang buat kamu bahagia dan apa yang tidak. Yang jelas di sini saya melihat perubahan itu akan ada, baik karena diri kamu sendiri, karena potensi yang ada di diri kamu, atau karena kehadiran seseorang yang luar biasa yang bisa saja akan mengangkat derajat kehidupan kamu, yang bisa saja bikin semua orang terdiam, bikin semua orang terkejut, dan bahkan ada juga yang iri dengan kebahagiaan kamu, dengan kesuksesan, dengan apa yang kamu miliki. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang sedang kamu jalani yang mungkin sulit, keterpurukan, atau apapun yang menyakitkan, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani, untuk tetap baik-baik saja, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.